Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fa'ala bi wa bi ulumi fid dharain amin. Nah, ini kita kembali membahas tasrif, tapi konsentrasi bahasanya terkait dengan huruf-huruf ziyadah. Wa ta'u fi ta'disi wal mudhara'ah wa nahwil istif'ali wal mutawa'ah. Nah, adanya tak ini diimbuhkan, ya. Diimbuhkan itu bisa untuk menunjukkan arti mu'annas. Atau bisa juga diimbuhkan sebagai ahruful mudhara'ah. Jadi untuk merubah perspektifnya dari madhi menjadi fi'il yang mudhari, fi'il yang mudhari yang berbanding dengan isim fa'il. Dan sebagaimana tak pada lafaz istif'al, yang tak itu nanti bersandingan dengan sin dan juga hamzah wasol. Sepaket kan tambahannya itu hamzah sin tak. Nggak bisa ditambahin sin aja atau tak saja atau hamzah saja. Meskipun secara praktiknya di Al-Quran ada yang tidak menambahkan taknya. Famis tato'a, famanis to'a. Ya, apa itu? Lupa saya ayatnya. Jadi taknya itu nggak ada. Jadi hanya hamzah dan sinnya. Mungkin itu lughah sebagian kaum gitu ya. Kalau yang umumnya itu ya kepakai hamzah, sin dan tak. Contohnya ya istikhraj, mustakhrij, dan istakhrij. Atau yang terakhir adalah untuk mutawa'ah dari wazan fa'ala alamtuhu fata'allama, atau mutawa'ah dari fa'lala dah roja fatadah roja. To'ah apa sih? Lupa Sat. Mutawa'ah itu kausalitas, Mas Nawan. Oh. Dampak atau efek. Jadi umpama kasar tu azzujaja fatakasaro, saya pecahkan kaca, maka kaca itu terpecahkan. Jadi kan kalau isim maf'ul itu lebih melihatnya sebagai objek yang terpapar pekerjaan. Kalau mutawa'ah itu melihatnya sebagai ya kausalitas atau sesuatu yang terkena efek dari pekerjaan yang telah dilakukan. Meskipun sebenarnya kalau dipikir-pikir mirip ya Mas Dawan ya, antara bahasa dipukul sama terpukul gitu. Dipecahkan atau terpecahkan. Saya rasa kok dalam pendekatannya itu agak mirip. Cuman kalau mutawa'ah itu apa ya? Bisa kita buatkan semacam kata kerjanya yang mabni fa'il memang. Contohnya kan kasartu azzujaja fatakasaro. Aku pecahkan kaca maka kaca itu terpecahkan. Sebenarnya kan dari kata kasaro bisa dimabni maf'ulkan ya. Kasartu azzujaja fakusiro azzujaju, bisa juga. Ya mungkin lebih ke arah gaya bahasa. Wallahu a'lam. Kaitannya dengan linguistik. Ya sebenarnya penambahan tak ini nggak terbatas untuk ini ya, karena kan ada taklil mubalaghah. Contohnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah itu kan ada taknya bukan untuk menunjukkan gender wanita, tapi justru sebagai penekanan dari nilai kefarduannya. Mencari ilmu itu sangat difardukan untuk setiap orang muslim. Nah, maka nggak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Terutama yang kalau yang di apa namanya itu kitab Ta'limul Muta'alim yang disebutkan kan ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan kondisinya saat itu. Sebagai seorang muslim kewajibannya apa, sebagai orang yang wajib sholat yang wajib dipelajari apa, sebagai orang yang berpuasa di bulan Ramadan ketentuan bulan Ramadan itu apa, sebagai orang yang sudah berumah tangga kewajiban suami itu apa, dan seterusnya. Ya soalnya kalau disuruh mempelajari seluruh ilmu juga nggak akan nutut ya, apa sih, nggak akan terkejar gitu ya. Ya ada taklil ifrad, taklil mubalaghah, taknis. Ada satu lagi tak itu apa ya saya lupa.
Contoh yang mubalaghah yang seperti al-alim, al-alamah itu juga termasuk. Padahal syekhnya laki-laki, tapi kok al-alim, al-alamah, kok alamah. Ya karena sangat berwawasan luas gitu. Al-alamah, jadi al-alamnya itu sudah sighah mubalaghah ditambahi taklil mubalaghah, al-alamah yang sangat-sangat berwawasan. Di mana pembahasan seperti itu Tat? Dapat? Apa yang kayak Iya tak tadi bentuk tak dan fungsinya. saya dulu bacanya kesingan saya di Jami'ud Durus Mas Nawan. Atau kalau ingin rincian-rincian ziyadah harf itu Mas Nawan bisa buka semacam kitab Mu'jam Mufassal atau semacam Munil Labib. Nah, itu biasanya ada rincian-rincian dari harf-harf yang ditambahkan. Munil Labib itu jadi syarahnya banyak, ada Hasyiah Amiri, ada Hasyiah apa satunya lagi itu saya lupa. Ada hasyiahnya pokoknya. Munil Labib karya Syekh Ibnu Hisham Al-Ansari. Bisa dikoleksi. Yang bagus terbitan apa Tat? Yang bagus ya kalau Munil Labib terbitan Beirut Mas Nawan, tapi tebel sekitar 3 jilidan. Pak Rahmat beli. Dulu cerita. Tapi kalau ingin yang terbitan agak tipis, 1 jilidan ya terbitan dalam negeri Al-Hidayah gitu. Cuman ya masih tulisan tangan Mas Nawan. Maksudnya hasil cetakannya itu awalnya dari tangan terus diperbanyak gitu. Belum ketegangan komputer. Enggak. Nggak tergantung seleranya Mas Nawan yang mana. Cuman ya yang lebih enak emang kitab-kitab Beirut. Cuman resiko tulis tangan itu biasanya ada huruf yang salah ketik gitu atau ada yang terselip. Tingkat ke apa ya? Keamanan orisinilnya itu masih biasanya tuh lebih baik yang tulisan tangan. Ya beli dua-duanya nggak apa-apa Mas, buat perbandingan. Soalnya yang terbitan dalam negeri itu sudah sama hasyiahnya biasanya. Hasyiah Amir, ya apa saya dulu punya kok Munil Labib itu sudah ada hasyiahnya dua bahkan dalam satu kitab. Tapi yang Munil Labibnya sendiri itu kalau yang terbitan Beirut ya hanya Munil Labibnya 3 jilid. Nah, di sini contoh fa'lala ya menjadi tadah roja. Nah, tadah roja ini mutawaah atau kausalitas dari kata dahroja. Dahroja itu artinya menggelindingkan. Menggelinding itu bahasa Indonesia kan ya? Menggelindingkan. Nah, tadah roja tergelinding. Tergelinding. Ya. Wa waqfan kalimah walam taroh walam fil isyaratil mustaharah. Nah, hak itu aplikasinya ya manakala dia diwakafkan sebagaimana lafadz 5 kemarinnya hak uni sakti itu atau lam taroh, sedangkan lam itu masyhurnya diziadahkan aplikasinya pada isim isyarah. Jadi hak itu ditambahkan dalam praktek wakaf ya, hak lisakti itu ya, hak untuk menunjukkan arti diam. Contohnya lafaz 5 dan lam taroh. Nah, setelah dibahas dalam bab wakaf mengenai keterangan hal apa yang ditambahkan di sana. Nah, di antaranya adalah ma istifhamiyah yang dibaca jar dan fiil yang mahdzuful lam, yang lam fiilnya terkena i'lal dibuang karena tujuan ya walam al mahdzuful lam. Ya, nanti haknya ditambahkan karena unsur wakaf. Contohnya roh aja gitu kan. Memang apa namanya fiil amr yang hanya 1 huruf itu kan kalau diwakafin gimana? Umpama saya mau mengatakan semacam ki wakoyaki yang artinya jaga gitu ya.
Kan nggak bisa kalau diwakofin. Gimana bacanya ki terus diwakofin? Kan nggak bisa. Makanya perlu ditambahkan haus sakti ini supaya ada hal yang diwakofkan. Ki. Contoh yang jazm ya lam taroh. Tapi haknya bukan hak dhamir, melainkan haknya di sana itu adalah hak disakti. Dan setiap kalimah yang mabni dengan harakat, contohnya kaifah. Kaifah, tapi orang Arab modern ya nggak gitu-gitu amat ya. Ya kaif, langsung kaif. Nggak pakai hak disakti. Kadang malah fa-nya nggak kebaca. Oke, jadi kaf, ya langsung hak. Oke. Ya nggak tahu, tapi kalau di Arab yang lain biasanya di Yaman dulu. Repotnya bahasanya ini jadi bahasa yang digunakan banyak negara, kadang memiliki gaya aksen tersendiri. Resikonya kan gitu. Kalau bahasa Indonesia saya rasa secara baku dari ujung Aceh sampai Papua itu ya karena sudah baku ya begitu saja semuanya. Mungkin perbandingannya dengan bahasa Jawa. Oh ya. Semakin Jawa, ke timur, semakin gimana, semakin ke barat, semakin gimana. iya, Jawa Banyumasan, Oke. Jawa Cilacap. Cilacap itu yang apa orang bilang ngapak ya, ngapak. Ngapak ya. Jawa ngapak, terus ada Jawa Bandek. Yang bahasa kita ini katanya orang-orang apa bilangnya Jawa Bandek. Nggak tahu saya. Terus kalau ada Jawa Timuran yang bagian daerah Banyuwangi, Jawanya Jawa Osing. Orang yang ngapak aja itu ada 2 macam kalau nggak salah. Oke. Saya pernah mau jadi orang Tegal tapi nggak jadi. Dia sedikit ngerti lah budayanya. Di sana itu memang diputuskan dari idhofah, maka tidak perlu menambahkan haun disakti. Sebagaimana qoblu dan ba'du. Qoblu dan ba'du ini kan dimabnikan domah karena ada mudhof ilaih yang dibuang. Kemudian isimnya lah yang aplikasinya untuk linafil jinsi. Contoh la rojula. Ya, la rojula. Kemudian munada. Contohnya ya zaidu. Ini pengecualiannya ya. Dan fi'il madi doroba. Ini nggak perlu ditambah. Praktek penambahan lam dalam isim isyarah, contohnya zalika, tilka, dan hunalika. Jadi hunalika itu yang isyarah yang mana Mas Nawan? Gunanya. Gunanya lamnya lamun lil bu'di untuk menunjukkan jarak yang jauh, kafnya lil khitab. Nah, masih ingat lah ya, kaf lil khitab itu kaitannya dengan lawan bicaranya. Kalau isim isyarah itu dengan musyar ilaihnya. Maka akan berbeda dzalikum dengan ulaika. Dzalikum yang ditunjuk itu satu, lawan bicaranya banyak. Ulaika yang ditunjuk banyak, lawan bicaranya satu. Makanya di Al-Quran itu apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu semua laksana binatang. Tapi pakainya ka ulaika, soalnya yang diajak bicara itu Nabi Muhammad. Contoh lagi di Al-Quran, dzalikum khairul lakum. Dzalikum yang diajak bicara muslimin, tapi yang ditunjuk adalah satu, dzalikum khairul lakum. Ya kadang orang nggak seteliti itu, dikira sama saja. Sama ya, aja. Ya. Iya. Karena anggapannya oh yang penting banyak, ya padahal enggak. Karena isim isyarah kan isim, sedangkan kaf kitab itu harf, kaf kitab itu harf.
Wamna ziyadatan bila qaidin tsabat ilam tabayan hujjatun kahadilat. Sekarang perintahnya dari Imam Ibnu Malik, laranglah sebagai konsep ziyadah. Jadi kita tidak akan membenarkan haraf-haraf tertentu sebagai ziyadah bila qaidin sabat. Bila mana di sana tidak ada label atau keterangan yang sebelumnya sudah kita bahas yang menunjukkan nilai ziyadahnya. Jadi kita nggak bisa bilang sembarangan, oh ini hamzah ini pasti ziyadah, oh ini sin ini pasti ziyadah, oh ini mim ini pasti ziyadah. Itu nggak bisa kita klaim sembarangan kalau memang tidak sesuai dengan keterangan yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi kan ada rinciannya gitu loh. Kalau sesuai dengan rincian sebelumnya, oh ya berarti dia ziyadah. Ilam tabayan hujatun, kalau di sana tidak dijelaskan dasarnya untuk mengklaim itu adalah sebuah ziyadah. Jadi rinciannya di sini dari Ibnu Aqiliyah dikatakan ketika ada huruf-huruf ziyadah yang berjumlah 10 itu yang bisa dikumpulkan dengan ucapan sa'altumuniha, itu huruf-huruf tadi itu ternyata tidak ada label yang bisa menunjukkan nilai ziyadahnya. Nggak ada keterangan yang bisa menunjukkan nilai ziyadahnya, maka kita hukumi bahwasanya huruf-huruf ziyadah yang terkumpulkan dalam lafaz sa'altumuniha itu kita hukumi sebagai huruf yang asli. Kecuali meskipun toh nanti di sana tidak memenuhi kriteria, tapi ternyata ada hujjah yang menunjukkan nilai ziyadahnya, baru kita nilai di sana ziyadah. Sebagaimana sukuti hamzati syam'al fi qaulihim syamanati ruhu syamalati ruhu apa bacanya Mas Nawan? Setelahnya itu syam di Mas Nawan apa? Samulan ya? Nggak ada harokatnya. Nggak ada harokatnya. Syamalati ruhu la ala shawab ini syumulan. Soalnya kan lazim. Jadi arih itu angin itu bertiup ke arah utara. Angin bertiup ke arah utara. Nah, di sini hamzahnya itu dihilangkan. Padahal harusnya ada. Idza habat syamalan, ketika angin itu bertiup ke arah utara. Kasukutunin handol, ya fi qalim hadilat. Sebagaimana hilangnya nun pada lafaz handol dalam ucapan orang Arab, hadilat. Hadilatul ibil. Idza azala akul handol. Jadi ibil itu apa ya istilahnya? Kalau bahasa Indonesianya ada sisa makanan yang terselip di gigi itu namanya apa? Ya nggak tahu ya bahasa Indonesia. Selilit mungkin. Ya selilit itu bahasa Jawa Mas Nawan. Oh, tapi dipakai loh, udah populer. Oh, udah populer ya. Ini kasusnya kalau ada unta itu selilitan apa namanya kuaci. Handol itu kuaci. Oh. Tapi kuacinya Arab beda dengan kuaci yang ada di Indonesia. Kalau kuaci Arab itu setengah ukuran dari kuaci yang di Indonesia, lebih kecil. Dan warnanya tidak hijau, warnanya itu kuning. Tapi kayaknya Mas Nawan, apa maksudnya? Bukan dari biji bunga matahari kayaknya. Kalau handol itu kan biji bunga matahari katanya. Maksudnya kuaci-kuaci yang banyak di Indonesia itu kan biji bunga matahari. Kalau handol yang di sana entah biji apa gitu. Cuma secara konsep sama, ketika kulitnya dibuka, dalamnya itu ada apa namanya, yang ada biji-bijian yang bisa dikonsumsi. Gitu. Sebenarnya kalau dibilang mirip, ya nggak mirip, cuman konsepnya sama. Gitu kalau dibuka bungkusnya ada isinya. Gitu.
Nah, sebagaimana sukutnya tak pada lafadz malakut dalam kata malak, ya kan? Kadang ada jabarut, malakut. Nah, itu berarti taknya di sana itu ziyadah karena dalam bentuk basicnya itu tidak ada. Padahal tidak memenuhi kriteria yang sebelumnya, tapi kan ada hujah. Nah, buktinya sewaktu-waktu taknya ini bisa hilang. Nah, kalau wawunya kan jelas ya, mengikuti kaidah sebelumnya ada 3 huruf asli, maka wawunya ziyadah. Nah, taknya ini gimana? Taknya ini bisa diidentifikasi sebagai ziyadah dengan metode manakala kita kembalikan ke bentuk asalnya, ternyata taknya itu tidak ada. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Jelas. Ya. Faslun fi ziyadati hamzatil wasl. Ya, pasal yang menjelaskan tentang penambahan hamzah wasl. Lil wasli hamzun sabiqun la yathbutu ila idza bi kastathbitu. Hamzah yang terletak di depan itu layas butuh, ya. Hamzah yang terletak di depan itu tidak tetap, dalam artian nanti bisa diabaikan manakala lil wasli terbaca wasol. Ila idzabtu bihi, kecuali ketika hamzahnya itu digunakan sebagai awalan, sebagai ibtidak, maka hamzahnya di situ subut. Contohnya sebagai lafaz istasbitu. Nah, kalau andaikan kita baca wasol, kita berikan kaf, hamzahnya kan nggak dibaca, kastathbitu. Tapi manakala kita mulai ibtidak dari hamzah wasolnya, hamzahnya dibaca istathbitu. Hobinya Imam Ibnu Malik ya gini, di bednya langsung diberi contoh, suruh mikir sendiri. Layub tada'u bisakin, ya, kita sepakat bahwa tidak ada konsep dimanapun kita mulai membaca dengan hal yang sukun. Kan nggak bisa, gimana memulai membaca dengan hal yang sukun? Ya mungkin kalau dalam bahasa lain agak maksa ya, huruf konsonan nggak dikasih huruf vokal kemudian digabungkan dengan huruf konsonan yang lain. Umpama nama orang Triawan, Triawan. Itu kan T-nya nggak ada vokalnya, langsung nyambung ke R, Triawan. Coba kalau mau fair kan sebenarnya T-nya itu agak ke E nggak sih ya? Tetap ada huruf vokal yang Vokalnya. iya. Ada huruf vokal yang tidak terbaca. Kamala yuqafu ala mutaharikin. Jadi sebagaimana tidak bisa kita awali dengan huruf yang sukun, kita juga tidak bisa wakof dengan huruf yang berharokat. Yang namanya wakof itu ya sudah nggak pakai harokat. Ya, maratu bi Zaid, Zaidun qaim. Nah, ketika awal kalimat itu terbaca sukun, maka wajib hukumnya untuk mendatangkan hamzah yang berharokat. Kita beri hamzah wasol di sana. Tawasulan lil nutki bisakin sebagai media penghantar, piranti, alat untuk memulai membaca dengan huruf yang bersukun. Karena sukun ini bukan harokah sebenarnya, perlawanan dari harokah malah, yang memang di sana diawali dengan huruf yang bersukun. Sepertinya ikro itu perlu direvisi deh. Berharokat fathah, berharokat dhamma, berharokat kasroh, dan bersukun. Waktu sama hadhi hamzah tawaslin. Nah, hamzah yang didatangkan ya, atau istilah kita letakkan pada awal kalimat supaya awal kalimat yang sukun itu bisa terbaca disebut dengan hamzah wasol. Nah, hamzah wasol ini dia akan eksis, akan tetap terbaca, akan kita anggap keberadaannya manakala fi'il ibtida, manakala disebutkan dalam permulaan. Tetap ada hamzahnya, tapi watas kutu
Fidarji, dia akan hilang manakala dia itu disisipkan, ya maksudnya berada di tengah-tengah rangkaian kata. Contohnya sebagaimana lafaz istasbitu. Istasbitu ini ya kalau kita wasolkan dari nahwunya ya nahwus tasbitu. Kayak pelajaran tajwid ya. Amrul li jama'ati bil istisbati, sebuah perintah untuk sekelompok orang ya untuk melakukan istisbat, untuk konsisten. Saya lanjutkan. Wa wali fi'li madin ihtawa ala aktsara min arba'atin nahwun jala. Nah, hamzah wasol ya. Hamzah wasol ini dia berada pada fi'il madhi. Jadi kita imbuhkan di awal fi'il madhi. Ihtawa, kalau fi'il madhi ini mengandung ala aktsara min arba'atin, mengandung lebih dari 4 huruf. Jadi kasusnya kalau ada fi'il madhi yang di sana itu muatan harufnya lebih dari 4, maka kita akan ziyadahkan hamzah wasol. Baik ini basicnya berawal dari yang awalnya dia adalah sulasi ya. Awalnya dia adalah sulasi, kemudian kalau dia sudah mulai memasuki kelima itu nanti ada ziyadah hamzah wasolnya. Contohnya ya injala ini ataupun ifta'ala ya istaf'ala itu ada hamzah wasolnya. Meskipun tidak semuanya ya, tidak semuanya nanti menambahkan hamzah wasol. Sebagaimana kasus tafa'ala itu kan sudah kumasi tapi tidak ada hamzah wasolnya. Di sini maksudnya aplikasi hamzah itu bisa kita dapati pada fi'il madhi yang melebihi 4 huruf, meskipun enggak semuanya. Wal amri wal masdari minhu, juga pada bentuk fi'il amr dan masdarnya. Contohnya pada injala. Nanti masdarnya apa Mas lawan injala? Injal banget. Injala masdarnya injila. Injil. Ya. Infa'ala yanfa'ilu Infila. infi'ala. Injila, infi'al. Kalau amarnya injala. Injali. Injali. Nah, jadi tetap ada hamzah wasol baik di fi'il madhi, masdar, masdar ghairu mim ya maksudnya masdar, dan juga pada fi'il amrnya. Nah, penambahan hamzah wasol ini wa kadza amru sulasi bisa kita aplikasikan pada fi'il amr sulasi yang mujarrad. Contohnya ada kata yakhsha dari fi'il madhi khasyiya yakhsha. Manakala kita bawa ke konsep fi'il amr, ternyata di sana ada hamzah wasolnya yakhsha. Madha yamdi, tidak ada hamzah wasolnya, fi'il madhi fi'il amrnya imdi. Ya. Nafadha yanfudhu, enggak ada hamzah wasolnya. Saat kita buat amrnya, maka kita beri hamzah wasol menjadi umful. Nah, ya. Yang tadi yang baik pertama itu kan yang penjelasan tentang wasya'nuha annaha tasbutu fil ibtida' wa tasqutu itu, yang tasqutu maksudnya gimana? Hamzah wasolnya tidak kita itibar, tidak kita hitung lagi manakala kita baca wasol. Contoh mudahnya kan sebagaimana al. Ya kalau kita mengacu al di sana adalah hamzah wasol. Umpama di depan kan umpama ar-rajulu fiddari, ya kan? Al-rajulu fiddari. Cuma kalau di tengah-tengah umpama
fit darir rojulu. Jadi hamzah wasolnya nggak dibaca. Oh, ya. Oh ya ya ya. Nah, sekarang sebuah fiil ya adalah asal atau dasar dari tasrif. Memang kalau tasrif dasarnya adalah fiil, tapi kalau istiqoq dasarnya adalah masdar. Ya, karena kembali ke konsep sorof itu kan dibuat oleh Mu'ad bin Muslim al-Harra, guru dari Imam Kisai. Maka tentu saja fiil ini ya bisa jadi pada awalnya ia terbaca sukun. Ikhtasoh bikasrati maji awalihi sakinan. Jadi awalnya itu dia akan terbaca sukun. Nah, sehingga kalau awalnya itu sukun, dia membutuhkan hamzah wasol. Fakulu fi'lin madin ihtawa ala aktaro min arba'ati ahrufi yajibul ityanu fi awalihi bihamzatil wasl. Maka setiap fi'il madi yang mengandung lebih dari 4 huruf, maka nanti wajib di awalnya untuk diberikan hamzah wasol. Contohnya istakhroja, intolako, lebih dari 4 huruf ya. Tapi meskipun tafa'ala dan tafa'ala itu lebih dari 4 huruf, itu kan sudah humasi ya, tapi tidak disiadakan. Jadi ya memang di sana itu yang awalnya itu sukun gitu. Jadi kalau awalnya sukun melebihi 4 huruf, ya nanti akan diberi hamzah wasol. Ini berlaku pada fi'il madi, juga amarnya, juga masdarnya. Contoh fi'il madinya istakhroja, kemudian ada intolako, amarnya ada istakhrij, ada intolik, masdarnya ada istikhraj, ada intilaq. Wa kadzalika tajibul hamzatu fi amri tsulati. Ya. Begitu juga wajib, hukumnya adalah wajib adanya sebuah hamzah pada fi'il amr dari fi'il yang sulasi. Contohnya ihsya, imdi, waqfud dari khosyah, maldod dan nafadha yang fudu. Sudah ada yang mau ditanyakan atau tidak? Enggak ada ya, aman Kalau ya. sebentar, kalau dasar harokat awal tadi apa Ustaz? Kalau misalnya kasusnya yang nafadha ini kenapa dibaca dhammah? Yang fudu. Oh, hamzah wasol ya. Kenapa Iya. dibaca dom? Karena pembacaan hamzah wasol itu mengikuti huruf ain fiilnya biasanya. Okay. Tapi tidak berlaku untuk hamzah wasol yang ain fiilnya terbaca fathah. Itu nggak berlaku. Jadi nggak ada bacanya aksya, tapi bacanya iksya. Kenapa nggak dibaca aksya? Karena takut nanti pembacaan fathah pada hamzah wasol ini akan tertukar dengan hamzah kotok pada wazan af'ala. Seingat saya alasannya semacam itu di kitab apa dulu ya, Murahul Arwah kalau nggak salah. Sebenarnya apa ya, kitab sorof itu jarang yang tebal Mas Lawan. Kitab sorof itu jarang, nggak sekompleks kitab-kitab nahwu malah, setahu saya. Cuman memang bahasan dalam sorof itu apa ya, banyak kiasinya sama samainya nanti akan tetap kalah dengan samainya. Makanya bakunya itu sedikit gitu. Karena kan bahasan sorof itu hanya haraf isim fiil. Haraf isim fiil pun itu nggak dibahas semua. Isim itu yang mu'rab, ya kan? Fiil yang mutasorif udah pembahasannya memang sedikit sebenarnya. Makanya kayak kita perbandingkan kayak ya, umpama bait imriti itu kan sekitar 290-an. Nah, bait maksud itu hanya 111 atau 130.
Padahal itu ya ilmu sorof, ya, tapi nggak berbanding dengan imritinya. Ya meskipun imriti kita katakan komplit ya, maksudnya juga memang tidak komplit, cuman ternyata itu memang berbandingnya itu hampir setengah gitu. Atau semacam kitab-kitab sorof yang lain semacam Tasriful Izi, Kailani itu ya jarang sih yang benar-benar tebal banget gitu, jarang. Sepengalaman saya, tapi ya nggak tahu kalau saya mainnya yang kurang jauh. Sudah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada lagi? Sudah. Ya. Nah ini. Wafis minis tinip ninip numin sumi wasnani wamriin wata'nisin tabi. Jadi pada lafat ismun, lafat istun, lafat ibnun, lafat ibnumun, ya diperdengarkan semacam itu. Jadi ada hamzah wasol pada isim, ya aplikasinya pada lafat-lafat ini, dan juga pada lafat isna ini imriin, dan bentuk mu'anas dari keduanya. Jadi isnata ini dan imro'atin itu adalah termasuk isim-isim yang menggunakan hamzah wasol. Waimunin hamzual, hamzah pada al begitu juga. Wayubdalu madan fil istifham au yusahalu. Nanti mat itu bisa dirubah dalam kasus istifham ya, ataupun dibaca tashil. Tasawun tahu membaca tashil kan ya, dalam Al-Qur'an sebagai contoh aha jamim. Oh iya, ya. Nah, jadi gini, kalau ada dua hamzah yang saling bersandingan, itu ada dua pilihan, bisa dibaca mat, ya, bisa juga nanti dibaca tashil. Contohnya kayak lafat akmana, ya akmana itu nanti bisa dibaca amana, atau nanti kalau dalam kasus ada dua hamzah gitu ya, hamzahnya satunya tidak asli gitu, umpama akmilu kemudian dikasih hamzah istifham, itu bisa dibaca ahak milu, ahak milu, ahak milu. Jadi hamzah wasol itu ya tidak terdapat dalam isim yang selain masdar dari fiil yang melebihi 4 huruf. Secara basic begitu. Jadi nggak ada hamzah wasol di isim kecuali pada masdar yang memang di sana dia termasuk rumpun zaid alar arba'ah illa, kecuali dalam 10 isim ini. Jadi 10 isim ini, hanya 10 isim inilah yang mereka itu mengaplikasikan hamzah wasol. Pertama kata ismun. Ya meskipun kata ismun sendiri ini khilafiyah. Ada yang kalau ulama Basroh bilang ismun ini dari kata sumuwun, dari kata simwun, atau dibaca domah sumwun, yang artinya adalah tinggi, sumuwun di atas itu kan ya. Kemudian lamnya dibuang, ya, awalnya disukun, diganti kemudian ada kata istun, ya istun. Kemudian ada kata ibnun. Ibnun ini asalnya adalah banuun, ya. Banuun. Banaun. Ada yang bilang banuun, ada yang bilang banaun. Nah ini kemudian wawunya itu dibuang, ya, dan diganti dengan hamzah wasol di depan. Ya ilal yang semacam ini loh Mas Tawan, menurut saya itu ya agak susah gitu. Soalnya kan aplikasinya itu enggak di banyak
Nggak di banyak hal, ya hanya di isim itu satu-satunya gitu loh. Berbeda halnya dalam kasus kayak kola sama ba'a. Itu kan aplikasinya bisa berlaku ke bina-bina ajwaf kan gitu, jelas gitu loh. Jadi kaidahnya itu aplikasinya banyak. Ya kayak ibnun, kayak ismun, ini kan kasuistik saja gitu. Jadi mau dipelajari kaidahnya itu ya mungkin malah nggak ada kaidahnya. Maksudnya iklalnya hanya berlaku itu saja, kasuistik saja gitu. Dia memiliki aturan tersendiri yang mungkin tidak bisa diaplikasikan pada kata yang lain. Menurut saya sih itu yang termasuk rumit, jelimet, dan nggak bisa dihafal dengan kaidah umumnya, jadi kasuistik saja. Berikutnya adalah lafadz wabnu min. Jadi ibnun dengan ziyadah mim. Ya, di sini disebutkan di syarahnya kata ibnun dengan ziyadah mim, tujuannya lil mubalaghah. Kemudian kata zurkum, sebagaimana kata zurkum. Lafadz isnain, ya. Lafadz imriin, imro'atin, ibnatin, isnatain, dan waimunu. Waimunu ini digunakan untuk kosam, untuk sumpah, waimunu. Dan untuk haraf itu hanya berlaku pada al saja. Ya sebenarnya kalau mau kita fire ada al mausuliyah, berarti ya berarti ya dalam isim itu juga ada ini ya, ada tambahan lagi, yakni al yang berupa isim mausul. Karena kan al itu nggak melulu haraf, ada yang isim. Ya. Jadi kalau haraf ziyadah hamzah wasol itu pada al, kalau isim dia juga ada al yang berupa isim mausul. Nah, nantinya hamzah dari al ini terbaca fathah bertemu dengan hamzah istifham, nanti nggak boleh membuang hamzah istifhamnya, karena kalau hamzah istifhamnya dibuang nanti akan serupa dengan kalam khobari, bukan kalam istifhami. Bal wajaba, maka hukumnya adalah wajib merubah hamzah wasolnya menjadi alif. Contohnya al amiru qaimun, al amiru qaimun. Jadi bacaan apa itu namanya? Mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mukhaffaf karena terdapat dalam kalimat al amiru. Sebagai contoh juga al ana itu, al ana. Atau dibaca tashil berarti ahal amiru qaimun atau ahal haku indarur rubabi taba'adat awimba tahablun anna qalbaka tahiru. Saya rasa ini ya sudah cukup jelas ya. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak Mas Nawan? Enggak Itu ada ya. baiknya yang paling susah ya nyebutinnya saya. Iya. Susah. Wafis tinip numin sumi. Ya anu aja Mas Nawan, kalau sudah sering ya gampang. Saya enak-enak aja. Wafis minis tinip numin sumi. Yang nggak pernah ya susah. Di Nazom Maksud juga ada kok lafaz tadi, tapi ya dengan redaksi Nazom yang berbeda. Cuman mirip gitu, mirip. Sudah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sekian dulu. Kita lanjut besok insya Allah. Karena kalau paham jika sudah lantas, assalamualaikum.